200 kilometer bukanlah apa-apa bagi Tang Wulin, tetapi bagaimana Sulizi menanganinya adalah cerita lain. Meskipun dia makan roti babi dan roti sup saat mereka berlari, dia bisa merasakan dirinya semakin kurus. Sialan kau, pagoda roh! Sulizi berteriak, mengepalkan tinju marah ke langit. Gu Yue menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apa yang sedang kamu lakukan? Sulizi menoleh padanya. Saya telah memutuskan bahwa saya tidak akan pernah menjual roti saya kepada mereka. Ye Xinglan mendengus. Kita akan lihat seperti apa masa depan. Tang Wulin, di sisi lain, tenggelam dalam pikirannya. Rencananya adalah membersihkan 2 kota hari ini, tapi kami hanya akan bisa membersihkan 1 kota jika terus begini. Kita akan istirahat saat sampai di kota, lalu kita akan mengunjungi akademi setempat di sore hari. Petik 2. Mereka segera menemukan penginapan kecil untuk ditinggali, dan setelah beberapa jam istirahat, mereka akan baik-baik saja. Bagaimanapun, mereka adalah master jiwa. Mereka saat ini berada di Skyorder City, sekitar 2000 km dari Bright City. Beberapa kota masih duduk di antara mereka dan tujuan akhir mereka di kota cerah, dan mereka tidak lagi memiliki mobil atau uang untuk membeli yang lain. Setelah membersihkan kota ini, mereka harus naik kereta untuk melanjutkan perjalanan ke barat. Tang Wulin bertanya-tanya untuk melihat di mana akademi master jiwa setempat berada. Seperti yang dia duga, ada akademi yang cukup terhormat di sini. Itu disebut Skyorder Star Ocean Academy dan berspesialisasi dalam master jiwa tipe terbang. Padahal, itu adalah persyaratan bagi calon siswa yang ingin masuk. Namun, itu bukanlah akademi tingkat lanjut. Akademi tingkat lanjut adalah institusi yang mengangkat master jiwa jenius, pilot Misha, dan master armor pertempuran. Tentu saja, akademi semacam itu sebenarnya tidak harus menghasilkan master armor tempur. Mereka hanya harus memiliki program yang berorientasi pada membesarkan mereka. Siswa biasanya lulus dari akademi lanjutan antara usia 22 hingga 25 tahun. Bahkan di akademi Shrek, sangat jarang seorang siswa menjadi master armor pertempuran satu kata pada usia itu. Akademi lain bahkan tidak bisa berharap untuk bersaing. Aku harus memanggilnya. Tang Wulin bergumam pada dirinya sendiri. Dia adalah satu-satunya dari timnya yang tidak beristirahat saat ini. Dia belum terlalu lelah, dan ada sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan. Dia memanfaatkan alat komunikasi jiwa yang melengkapi di lobi penginapan untuk menelepon. Begitu panggilan tersambung, Tang Wulin berkata, "Paman Tuan. Wulin, bagaimana ujianmu? Apakah semuanya baik-baik saja?" Zhen Hua bertanya dengan nada hangat. "Segalanya tidak berjalan dengan baik," kata Tang Wulin. "Saya mengalami masalah, dan saya butuh lebih banyak uang untuk menyelesaikan ujian. Saya sedang berada di kota Skyorder sekarang, tetapi saya tidak dapat mengambil misi pandai besi tanpa lencana saya. Dapatkah Anda menarik beberapa hal agar cabang asosiasi di sini mengizinkan saya mengambil beberapa misi penempaan paduan atau pemurnian roh? Dan apakah mereka meminjamkan saya beberapa palu juga? Saya butuh uang untuk biaya perjalanan." Petik 2. Antrean itu terdiam sesaat, lalu Zhen Hua berbicara sekali lagi. "Pasti sulit bagimu. Pergilah ke Skyorder Blacksmith Association. Anda tidak harus memalsukan, akan terlalu merepotkan untuk meyakinkan mereka mengingat usia dan pangkat Anda. Saya hanya akan meminta mereka memberi Anda uang." Petik 2. "Terima kasih, Paman Tuan." Tang Wulin bersukacita di dalam hatinya. Luar biasa. Paman Tuan sangat murah hati. Memiliki Paman Tuan seperti dia adalah yang terbaik. Tidak perlu berterima kasih padaku. Zhen Hua terkekeh. "Wajar jika aku melakukan ini untukmu. Kunjungi saya jika Anda memiliki kesempatan." Petik 2. "Pastinya," Tang Wulin berkata dengan penuh semangat. Jika dia berkunjung, dia akan memiliki Divine Blacksmith untuk mengajarinya, belum lagi semua makanan lezat yang bisa dia makan. Tidak ada yang bisa menghalangi dia dan makanan. Pada saat Tang Wulin pergi mengunjungi asosiasi pandai besi setempat dan kembali dengan 1 juta kredit yang ditambahkan ke kartunya, teman-temannya telah selesai pulih. "Ayo beli mobil lain," kata Xie, matanya bersinar karena kegembiraan. Apa yang dipikirkan orang lain? Tang Wulin menyapu pandangannya ke seluruh temannya. Ye Xinglan adalah orang pertama yang menyuarakan pikirannya. "Saya pikir memiliki mobil akan sangat nyaman. Tidak akan secepat kereta, tapi bagus untuk berkeliling di dalam kota. Kami juga akan dapat menggunakan GPS onboard untuk menghemat waktu dalam mencari jalan." Petik 2. "Baik, ayo beli yang lain." Petik 2. Tidak butuh waktu lama bagi kelompok Tang Wulin untuk membeli mobil. Untungnya bagi mereka,
mereka berhasil menemukan satu merek yang sama dengan yang mereka hancurkan, dan dengan harga yang kurang lebih sama juga. Setelah semuanya teratur, mereka melanjutkan perjalanan ke Akademi Laut Bintang Skjorder. Skjorder Star Ocean Academy terletak di sudut barat daya batas kota. Akademi ini didirikan 2000 tahun yang lalu, dan meskipun sejarahnya tidak sepanjang atau bergengsi seperti Akademi Shrek, namun akademi itu tetap terkemuka dan terkenal. Akademi ini menghasilkan jenius yang adil, dan karena insinyur jiwa tipe terbang disukai untuk perekrutan militer, mereka juga memiliki hubungan dekat dengan militer. Meskipun insinyur jiwa dapat terbang menggunakan perangkat jiwa, mereka yang mampu terbang melalui kemampuan mereka sendiri mendominasi mereka yang tidak. Bisa dikatakan, bahkan mereka yang tidak memiliki jiwa bela diri yang kuat bisa menjadi kuat dengan bantuan perangkat jiwa. Munculnya perangkat jiwa mengurangi kesenjangan antara master jiwa biasa dan jenius. Kemudian, ketika Mesha muncul, lapangan bermain diratakan. Hanya ketika armor pertempuran diciptakan, master jiwa berbakat mendapatkan kembali keunggulannya. Skjorder Star Ocean Academy adalah akademi master jiwa yang berfokus pada produksi insinyur jiwa tipe terbang. Akibatnya, mereka terkenal di federasi karena menghasilkan pilot Mesha dan militer yang sangat baik. Dengan dukungan militer, mereka tumbuh sangat cepat, sedemikian rupa sehingga mereka berada di antara yang terbaik dari akademi tingkat 2. Sebuah mobil jiwa berhenti di sebuah gang kecil dekat Akademi Skjorder Star Ocean. 6 orang turun dari mobil, semuanya mengenakan pakaian olahraga hijau yang menarik. Mereka adalah Tang Wulin dan rekan satu timnya. Mereka baru saja membeli pakaian ini, warna hijaunya sama dengan Shrek Academy. Tang Wulin membawa mereka ke gerbang logam Akademi Laut Bintang Skjorder. Gerbang itu berukuran 20 meter yang menakutkan dan lebar 40 meter, ukuran yang bahkan memungkinkan Mesha untuk melewatinya dengan mudah. Tembok akademi sama tingginya dan mengelilingi kampus yang sangat besar. Akademi menempati seluruh bagian barat daya kota. Tang Wulin melirik Xie dan memberi isyarat agar dia mulai. Mulut Xie bergerak-gerak, tapi dia dengan cepat mengeluarkan 2 tiang panjang, keduanya sebenarnya adalah 2 bagian dari spanduk. Dia membentangkan spanduk itu hingga panjang penuh 10 meter, kata-kata yang ditulis dengan tinta hijau yang provokatif menutupi kain putihnya. Tulisannya bukan yang paling rapi, tapi pesannya tersampaikan. Xie kemudian meraih satu tiang dan Su Lizzie memegang tiang lainnya, keduanya menopang tiang itu dengan tegak. Tak terhitung banyaknya orang yang berdatangan ke akademi, jadi semua orang segera menyadari sekelompok orang yang penasaran berdiri tepat di luar gerbang. Yang terpenting, mereka melihat spanduk itu. Kami dari Akademi Shrek, kami di sini untuk menantang tim siswa terkuat Anda yang berusia di bawah 20 tahun. Suara pejalan kaki terdengar dengan nada bosan. Kemudian arti kata-kata itu tiba-tiba menghantam mereka. Apa? Mereka di sini untuk menantang kita. Memang, ini adalah rencana Tang Wulin. Sederhana, langsung, dan efisien. Pagi baru saja dimulai, dan para siswa berbondong-bondong berjalan melewati gerbang. Tapi saat spanduk itu dikibarkan, mereka membeku di tempatnya dan menatap. Banyak yang heran, beberapa cemberut, beberapa menunjukkan kemarahan, dan yang lainnya hanya ingin tahu. Hanya butuh beberapa menit bagi kerumunan orang untuk terbentuk di gerbang, semuanya tertarik dengan nama dongeng Akademi Shrek. Untuk master jiwa muda seperti mereka, Akademi Shrek adalah tanah suci yang legendaris. Siswa dari Akademi Shrek datang untuk menantang akademi kami. Mereka menantang tim kami yang berusia di bawah 20 tahun. Tapi mereka tidak boleh lebih dari 15 tahun. Tang Wulin berdiri di depan kelompoknya, benar-benar berwajah batu. Dia yakin Skjorder Star Ocean Academy tidak akan menolak tantangan langsung seperti ini. Gengsi akademi dan moral para siswa akan anjlok jika mereka melakukannya. Seorang anak laki-laki tiba-tiba mendekati mereka. Dia tampaknya berusia sekitar 17 tahun. Apakah kalian benar-benar dari Akademi Shrek? Tang Wulin mengangguk. Ya, kami ingin bertanding dengan akademi Anda. Petik 2. Anak laki-laki itu menatap mereka dengan curiga. Apakah Anda memiliki bukti bahwa Anda berasal dari Shrek? Tang Wulin memberinya senyuman samar. Matanya bersinar keemasan, dan cincin jiwa emas muncul dari bawahnya. Teriakan keheranan menggema di seluruh kerumunan. Anak laki-laki itu khususnya tampak ketakutan. Cincin jiwa emas. Dia memiliki cincin jiwa emas. Bukankah legenda mengatakan bahwa jiwa roh terkuat hanya berwarna oranye? Bagaimana emasnya? Tunggu, legenda mengatakan bahwa cincin jiwa para dewa itu emas. Tidak ada orang di sini yang tahu bahwa cincin jiwa emas Tang Wulin sebenarnya adalah cincin jiwa esensi darah.
Tang Wulin merasa sedikit kesal. Dia tidak punya cara nyata untuk membuktikan identitas mereka. Apapun yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi diri mereka telah disita. Jadi dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan cincin jiwa emasnya, yang jauh lebih mengejutkan daripada 3 cincin ungu. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa mendominasi pikiran siswa Akademi Ski Order Star Ocean, membuat mereka tidak punya pilihan selain percaya bahwa mereka berasal dari Akademi Shrek. Dan itu berhasil. Anak laki-laki di depan mereka memucat saat menyadari dan tersandung ke belakang dengan kagum. Saat kerumunan mencapai puncak kegembiraannya, beberapa orang berjalan keluar dari gerbang. Pemimpin mereka adalah pria tinggi berotot dengan rambut pendek beruban dan tatapan tajam. Dia berhasil melewati kerumunan dan dengan cepat melihat cincin jiwa esensi darah Tang Wulin. Kejutannya hanya berlangsung sesaat, kilatan singkat di wajahnya, tapi dia langsung sadar kembali. Dia bahkan tidak menghentikan langkahnya. Tak lama kemudian, dia berdiri di depan kelompok Tang Wulin. "Kalian anak-anak dari Akademi Shrek?" tanyanya, matanya bergerak dari cincin jiwa emas untuk bertemu dengan tatapan Tang Wulin. "Apakah Anda dari pelataran luar atau dalam?" Tang Wulin berdiri tegak, menatap pria itu secara bergantian. "Saya ketua kelas dari pelataran luar kelas 1. Namaku Tang Wulin." Tidak seperti penggerebekan mereka di Pagoda Roh, ada formalitas tertentu yang datang dengan menggunakan nama Akademi Shrek untuk menantang akademi lain. Ketua kelas. Syok terlihat di mata pria itu, bahkan lebih besar dari saat dia melihat cincin jiwa emas. "Anda bisa menyingkirkan spanduk Anda sekarang. Silakan masuk." Pria itu memberi isyarat agar mereka mengikuti. Tang Wulin mengangguk pada Xie dan Su Lizhi dan keduanya dengan cepat menyingkirkan spanduk. Langkah pertama dan terpenting dari rencana mereka telah selesai. Itu tidak akan berhasil jika terus memprovokasi orang-orang Ski Order Star Ocean Academy di depan pintu mereka. Mereka harus meninggalkan wajah mereka. "Pergi ke kelas," kata pria itu sambil mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Tidak ada lagi yang bisa dilihat di sini. Pria itu jelas-jelas memiliki banyak otoritas di akademi mereka. Atas perintahnya, para siswa berserakan seperti burung, bergegas melewati gerbang dan pergi ke kelas mereka. Kelompok 6 Tang Wulin mengikuti pria itu masuk. Mereka terkesan dengan kampus. Seperti yang diharapkan dari akademi dengan sejarah ribuan tahun, kampusnya sangat besar. Itu membanggakan air mancur yang indah, pepohonan dan semak yang terawat rapi, dan banyak patung yang tersebar dalam desain yang cermat. Pria itu balas menatap mereka saat dia memimpin jalan. "Saya Li Zilong, Kepala Sekolah Ski Order Star Ocean Academy. Akademi ini telah ada selama ribuan tahun dan merupakan akademi master jiwa tingkat lanjutan terbaik di kota. Kami mengkhususkan diri dalam mengajar master jiwa tipe terbang, insinyur jiwa, dan pilot Misha. Kami juga memiliki program pascasarjana yang sangat baik untuk calon master baju besi pertempuran. Anda datang ke sini sebagai perwakilan dari Akademi Shrek." Petik 2. Hanya menyebut Akademi Shrek membuat Tang Wulin merasa bersalah, dan dia membuat keputusan untuk mengatakan yang sebenarnya. "Sejujurnya denganmu, Kepala Sekolah Li, kami bukan perwakilan dari Shrek. Kami hanya mewakili diri kami sendiri. Kami berenam sedang dalam ujian sekarang, dan kami harus melawan lawan yang lebih kuat dari kami di setiap kota yang kami kunjungi. Semua ide dan seragam kami disita, jadi kami tidak punya pilihan selain melakukan aksi di gerbang. Kami memilih untuk menantang Ski Order Star Ocean Academy karena kami yakin ini adalah akademi terbaik di seluruh wilayah barat laut. Mohon maafkan kami atas kesegeraan kami." Petik 2. Gu Yue dan Ye Xinglan melongo ke arah Tang Wulin. Apakah dia memiliki kepribadian ganda? Yang membuat mereka semakin terkejut, bagaimanapun, adalah tanggapan Li Zilong. "Seperti yang diharapkan dari anak-anak dari Shrek. Kamu tidak takut?" Pria itu tertawa. "Anda memenuhi reputasi akademi kami. Aku senang kalian tidak langsung menyergap siswa kami di gerbang. Dulu ketika aku seusiamu, salah satu seniorku menyerbu pangkalan militer untuk menyelesaikan ujiannya. Itu adalah kekacauan." Petik 2. Akademi kami. Tang Wulin dan teman-temannya menatap Li Zilong dengan tatapan kosong. Kemudian Tang Wulin tersadar. "Anda menghadiri Akademi Shrek?" Li Zilong tersenyum. "Iya, saya lulus sekitar 15 tahun yang lalu. Sayangnya, saya hampir tidak bisa lulus dari pelataran luar." Meskipun dia berbicara buruk tentang dirinya sendiri, ekspresinya dipenuhi dengan rasa bangga. Hanya bisa lulus dari pelataran luar Akademi Shrek, jika hanya nyaris, adalah pencapaian yang luar biasa. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum juga. "Kalau begitu kami harus menyambutmu dengan tepat. Halo, senior.
Kami sangat menyesal atas kejadian kali ini. Jika terlalu merepotkan, kami akan segera pergi dan memikirkan cara lain untuk menyelesaikan ujian kami. Petik 2. Omong kosong. Li Zilong melambaikan tangannya dengan acuh. Tidak ada masalah sama sekali. Anda sudah di sini, jadi tidak ada gunanya pergi dengan tangan kosong. Selain itu, dengan semua kebisingan yang Anda buat di gerbang, akan menjadi anti klimaks jika tidak terjadi apa-apa, dan saya tidak akan memiliki penjelasan apapun untuk diberikan kepada siswa saya. Aku akan mencarikanmu beberapa lawan. Mereka akan menjadi siswa terkuat kami yang berusia di bawah 20 tahun, seperti yang Anda inginkan. Saya juga ingin sekali melihat seberapa besar jarak antara mereka dan Anda. Anda tahu, berbicara tentang Shrek, saya belum pernah berkunjung selama bertahun-tahun. Saya sangat merindukan Spirit Ice Plaza. Saat itu, saya sangat ingin memasuki pelataran dalam dan belajar di Danau Dewa Laut. Sayang sekali saya tidak pernah berhasil. Jejak kekecewaan memenuhi mata pria itu saat dia mengingat masa lalu. Kejutan terus mewarnai ekspresi yang lain, tetapi Tang Wulin sepenuhnya mengharapkan hasil semacam ini. Pertama-tama, dia dengan akurat membaca bahasa tubuh Li Zilong, mendorongnya untuk mengatakan yang sebenarnya. Tang Wulin merasakan firasat keintiman di bawah udara bermartabat pria itu setiap kali Akademi Shrek muncul. Tang Wulin menduga bahwa kepala sekolah adalah alumni akademi mereka, jadi dengan mengatakan yang sebenarnya, dia bisa menggerakkan hati pria itu. Gedung sekolah utama Skiorder Star Ocean Academy sangat besar. Itu membentang beberapa tingkat ke langit, mencapai ketinggian sekitar 100 meter. Atap kubah raksasa menghiasi bagian atas gedung, kemegahannya hampir menyamai gedung sekolah Akademi Shrek. Satu-satunya hal yang kurang dibandingkan adalah ukuran. Itu jauh lebih kecil dari Shrek. Li Zilong pertama-tama membawa mereka ke lobi untuk beristirahat. Ah, benar, apakah kamu ingin menggunakan Mesya dalam pertandingan ini? Dia bertanya. Tang Wulin segera menggelengkan kepalanya. Tidak, lihat saja kami. Apakah menurutmu Shrek akan membiarkan kami membawa Mesya? Petik 2. Benar, kata pria itu sambil berpikir. Beristirahatlah di sini sebentar. Minum air dan rehidrasi. Aku akan mengatur lawanmu lalu kembali lagi nanti untuk mengobrol. Petik 2. Saat Li Zilong berjalan keluar pintu, Xie menatap Tang Wulin dengan penasaran, alisnya terangkat. Sejak kapan kamu begitu jujur? Dia jelas menangkap beberapa petunjuk bahwa Li Zilong memiliki hubungan dengan akademi kita, Gu Yue menimpali. Kenapa lagi dia mengatakan yang sebenarnya? Benar, Wulin. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan Tang Wulin pada awalnya, tetapi kecurigaannya dengan cepat terbentuk ketika dia mendengarkan percakapan itu berkembang. Tang Wulin menjawab dengan senyum masam dan menunjuk ke kepalanya dengan sombong. Ye Xinglan mendengus. Ya benar, baik-baik saja maka. Ayo bersiap-siap, semuanya, kata Tang Wulin. Saya tidak mengharapkan pertandingan yang mudah. Kepala sekolah Li mungkin adalah senior kita dan membantu kita dalam ujian kita, tapi sekarang dia adalah bagian dari Skiorder Star Ocean Academy. Dia pasti akan memilih lawan terkuat untuk kita. Sebagian besar master jiwa di sini adalah tipe terbang. Mereka akan menjengkelkan untuk ditangani, tapi kita akan melanjutkan dengan rencana kita sebelumnya. Petik 2. Mereka semua mengangguk menegaskan. Setelah masalah diselesaikan, Tang Wulin menutup matanya untuk beristirahat. Beberapa saat kemudian, Li Zilong kembali. Lawanmu sudah siap. Apakah Anda membutuhkan waktu untuk bersiap? Petik 2. Tang Wulin membuka matanya dan berdiri. Senior, kami baik-baik saja. Kami masih memiliki lebih banyak kota untuk dikunjungi setelah ini, jadi semakin cepat kami menyelesaikan pertempuran, semakin cepat kami dapat menyelesaikan ujian kami. Petik 2. Li Zilong terkekeh. Bahkan ketua kelas takut disingkirkan. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Saya tidak takut dengan itu. Saya hanya berharap mendapatkan beberapa poin bonus untuk diberikan kepada teman sekelas saya nanti. Saya tidak ingin salah satu dari mereka tersingkir. Petik 2. Li Zilong terkejut dengan jawaban ini. Itu menggerakkan hatinya. Luar biasa. Anda adalah ketua kelas yang baik. Baik, ikuti aku. Yang mengejutkan kelompok Tang Wulin, bangunan besar itu tidak memiliki lift. Hanya ada tangga berputar raksasa di tengahnya. Li Zilong menjelaskan bahwa bangunan itu dirancang seperti ini untuk membantu menenangkan murid-muridnya. Mereka menaiki tangga demi tangga hingga mencapai lantai tertinggi gedung. Langit-langit ruangan di lantai ini tingginya lebih dari 30 meter. Mereka berada di bagian paling atas dari kubah yang mereka lihat sebelumnya. Setelah melewati koridor, mereka menemukan diri mereka di aula yang sangat besar.
Mereka kaget saat melihat ke langit-langit. Atap kubah terbuka ke langit di luar. Ini adalah observatorium astronomi akademi kami dan arena terpenting kami untuk pelatihan tempur, Li Zilong menjelaskan dengan bangga. Aula itu berdiameter sekitar 300 meter. Karena kami berspesialisasi dalam master jiwa tipe terbang, ruang ini dirancang untuk tidak memiliki batasan ketinggian. Petik 2. Tang Wulin menatap area terbuka dengan mata penuh keajaiban. Ini sangat keren. Anda bisa melihat bintang di sini pada malam hari. Aku yakin itu akan menjadi pemandangan yang indah. Petik 2. Li Zilong tersenyum pada Tang Wulin, sedikit kehangatan di matanya. Kamu bisa melihat bintang jika kamu mau. Tunggu sebentar. Observatorium kami memiliki sesuatu yang istimewa. Baik itu siang maupun malam, kita bisa mendekatkan bintang-bintang kepada kita untuk dilihat lebih dekat. Observatorium ini sebenarnya adalah mesin jiwa raksasa yang mengumpulkan cahaya bintang di luar angkasa. Kemudian memancarkannya kembali kepada kita sebagai energi bintang murni. Energi itu benar-benar bermanfaat untuk kultivasi siswa kami, tetapi entry dibatasi untuk yang paling berbakat. Biasanya, hanya mahasiswa pascasarjana yang dapat berkultivasi di sini dan menggunakan energi bintang untuk memperbaiki tubuh dan baju besi tempur mereka. Petik 2. Keheranan mewarnai wajah Tang Wulin. Dia tidak menyangka Ski Order Star Ocean Academy memiliki ruang budidaya yang luar biasa. Sepertinya pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Tunggu, apakah dia mengatakan energi bintang? Dari cahaya bintang, Tang Wulin mengintip Su Xiaoyan. Wajahnya kosong. Anda akan bisa mengalaminya sendiri sebentar lagi. Lawanmu akan segera datang. Petik 2. Dinding observatorium berdiri setinggi 30 meter, memberi jalan ke bentangan luas langit di atas. Menajamkan matanya, Tang Wulin bisa melihat berbagai garis yang melintasi dinding untuk membentuk semacam desain. Mengingat penjelasan Li Zilong, dia sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah sirkuit jiwa, dan mereka menyembunyikan sejumlah besar energi di dalamnya. Sirkuit jiwa telah digunakan selama 10.000 tahun dan terus bertambah, dan setelah bertahun-tahun berkembang, desain dan rekayasa mereka tumbuh dalam kompleksitas dan kemegahan. Ada sirkuit untuk setiap fungsi. Salah satu konsumen utama sirkuit jiwa skala besar adalah militer, yang menggunakannya untuk fasilitas pertahanan nasional mereka. Sirkuit yang digunakan di observatorium ini adalah yang terbesar dan tercanggih yang pernah dilihat Tang Wulin. Tetap saja, dia percaya pada fakta bahwa Akademi Shrek memiliki sesuatu yang serupa, meskipun tidak sepenuhnya yakin. Itu adalah Akademi Shrek. Di tengah renungan Tang Wulin, sekelompok orang memasuki aula. Mereka mengenakan seragam hitam dengan sulaman bintang, tampilan khas Ski Order Star Ocean Academy. Setiap bintang melambangkan peringkat kekuatan jiwa. Warna bintang juga signifikan, perak untuk mahasiswa sarjana dan emas untuk mahasiswa pasca sarjana. Kelompok yang masuk terdiri dari 4 anak laki-laki dan 2 perempuan, masing-masing mengenakan bintang perak dengan seragam mereka. Usia mereka berkisar antara 18 sampai 20 tahun. Mereka memandang penasaran ke pesta Tang Wulin saat mereka masuk. Tang Wulin menyapu pandangannya ke arah mereka dan langsung melihat kekuatan mereka. Yang terkuat memiliki 46 bintang, dan yang lainnya, tidak kurang dari 40. Mereka menandai semua kotak yang tepat untuk lawan yang memadai di mata tim Tang Wulin. Sebagai siswa Akademi Shrek, menghadapi lawan dengan level ring yang lebih tinggi dari mereka bukanlah apa-apa. Namun, Tang Wulin mewaspadai arena itu sendiri. Li Zilong tidak akan memilih observatorium hanya dengan iseng. Li Zilong tersenyum saat melihat murid-muridnya. Izinkan saya memperkenalkan Anda semua secara singkat. Mereka, katanya, menunjuk ke kru Tang Wulin, adalah siswa berbakat dari Akademi Shrek. Dan di sini adalah mahasiswa sarjana terkuat kami. Saya akan membiarkan Anda semua menyelesaikan perkenalan diri Anda sendiri. Petik 2. Tang Wulin mengangguk, lalu menghadapi tim lawan. Saya Tang Wulin, kapten tim saya. Saya seorang master jiwa tipe kontrol serangan. Petik 2. Seorang pemuda kurus dari tim lawan melangkah maju, senyum percaya diri di bibirnya. Halo. Selamat datang di Ski Order Star Ocean Academy. Saya kapten tim kami, Xiao Tiantian. Secara kebetulan, saya juga tipe kontrol penyerangan. Petik 2. Kedua kapten itu saling bertatapan, percikan api melesat saat tatapan mereka bertemu. Meskipun mereka berdua menunjukkan senyum ramah, mereka saling menilai. Karena perbedaan usia, Xiao Tiantian sedikit lebih tinggi dari Tang Wulin, tetapi berdiri tegak, matanya terlihat tajam. Gu Yue melangkah maju selanjutnya. Gu Yue, tipe penyerangan. Detik yang sesuai dari tim lain pergi berikutnya.
Dia adalah pria pendek dan kurus tanpa sifat yang luar biasa. Namun, dia memiliki jumlah bintang tertinggi kedua di timnya, total 44. Ye Zishu. Tipe ketangkasan. Petik 2. Terima kasih. Tipe ketangkasan. Petik 2. Anggota ketiga tim lawan bertubuh tinggi dan tegap. Dia tampak paling kuat di tim mereka. Gu Tianming. Tipe ketangkasan. Petik 2. Begitu kata-kata itu keluar dari bibir lawan mereka, Tang Wulin melebarkan matanya hanya sebagian. Dia tipe agility, bukan tipe penyerangan. Otot-otot itu. Ye Xinglan. Tipe serangan. Petik 2. Zhang Xining. Tipe kontrol, kata lawan keempat. Dia adalah seorang pemuda tampan dengan tubuh rata-rata dan memiliki senyum menawan saat dia berbicara, suaranya ramah tamah. Su Xiaoyan. Jenis kontrol. Matanya masih lebih lebar dari biasanya, pikiran di suatu tempat yang jauh di kejauhan. Seorang gadis dengan ketampanan yang berkilau melangkah maju, terkikik. Dia adalah lawan kelima. Saya Liao Yao, tipe penyerang. Su Lixi. Jenis makanan. Petik 2. Anggota terakhir dari tim Ski Order Star Ocean Academy, seorang gadis bertampang lemah dengan sosok yang menganga, berkata, saya Han Yuchang. Saya adalah master jiwa tipe kontrol. Petik 2. Tipe kontrol lain. Lonceng peringatan berbunyi di benak Tang Wulin, komposisi tim mereka memicu segala macam keraguan. Kapten mereka, Xiao Tiantian, adalah tipe kontrol penyerangan, dan mereka memiliki dua tipe kontrol murni. Separuh dari mereka adalah tipe kontrol. Mempertimbangkan reputasi Akademi Ski Order Star Ocean, Tang Wulin menebak bahwa mereka juga tipe terbang. Ditambah dengan fakta bahwa mereka memiliki keunggulan lapangan tuan rumah dan semuanya berada di peringkat 40, dia sudah bisa merasakan perjuangan yang akan datang dalam pertandingan. Tang Wulin melirik Gu Yue dan dia bertemu dengan tatapannya. Keduanya mengangguk mengerti. Baiklah sekarang. Guru yang bertugas mengontrol observatorium sudah siap. Kami akan memulai penghalang observatorium sebentar lagi. Ini hanya pertandingan persahabatan, jadi berhentilah jika Anda diperintahkan, kata Li Zilong sambil berseri-seri. Meskipun merupakan alumnus Akademi Shrek yang bangga, ia berharap dengan sepenuh hati bahwa siswa yang dibina secara pribadi dapat mengalahkan tim dari Akademi Shrek ini. Tim Tang Wulin mungkin lebih muda dari murid-muridnya, tetapi sebagai ketua kelas, dia lebih dari cukup untuk melayani sebagai perwakilan dari sekolah terkenal itu. Jika tim Ski Order Star Ocean Academy menang, itu akan menjadi prestasi yang patut dibanggakan terlepas dari perbedaan usia mereka. Mereka akan mampu memamerkan fakta bahwa mereka telah mengalahkan tim dari Akademi Shrek. Kedua tim mundur ke sisi arena mereka. Menurut aturan yang disepakati, mereka akan memulai pertempuran dengan jarak 100 meter. Penentuan menyala di mata Tang Wulin. Orang yang paling dekat dengannya tahu bahwa semakin banyak tekanan yang dia alami, semakin kuat dia. Lawannya mungkin tangguh, tetapi dia menolak untuk percaya bahwa mereka melampaui 5 peringkat di kelasnya. Setelah mengatasi keterampilan fusi jiwa yang kuat, Tang Wulin memiliki keyakinan penuh pada kemampuan mereka untuk menang, bahkan di medan perang yang tidak menguntungkan. Ini adalah keyakinan seorang siswa Akademi Shrek. Mereka tidak hanya mewakili diri mereka sendiri, tetapi Akademi Shrek juga. Mereka mengambil formasi segitiga biasa mereka. Tang Wulin di kepala, Xie Xie dan Ye Xinglan mengapitnya di kedua sisi, dan Gu Yue, Su Xiaoyan, dan Su Lixi di belakang. Lawan mereka tidak mengambil formasi tertentu. Mereka berdiri berjajar seperti sebelumnya, lurus dan rapi. Itu 6 lawan 6. Sementara kekuatan individu penting, kerja tim lebih penting. Siap-siap, Li Zilong melangkah ke arena sebagai wasit. Dia memotong udara, mengulurkan tangan. Garis-garis sirkuit yang menutupi dinding menyala hidup. Energi melonjak melalui sirkuit ke langit-langit, keluar ke langit dan berkumpul untuk membentuk sinar raksasa. Luar biasa. Hati Tang Wulin bergetar di hadapan fluktuasi energi observatorium. Kegelapan mulai melahap sinar matahari. Segera, langit menjadi hitam pekat. Satu demi satu bintang berkelap-kelip muncul di antara kegelapan, sampai akhirnya, samudera bintang tergantung di atasnya. Energi bintang turun dari bintang-bintang, memandikan semua orang yang hadir dalam kehangatannya. Tang Wulin melihat cahaya keemasan samar mengelilingi lawan mereka. Dia tahu bahwa mereka telah tumbuh lebih kuat. Tidak banyak, tapi energi bintang memberi mereka keunggulan. Tang Wulin menggelengkan kepalanya ke arah desahan bingung itu. Matanya membelalak melihat apa yang dilihatnya. Cahaya keemasan menyala dari sumber suara, bermanifestasi sebagai kabut dengan warna yang sama. Dia hampir tidak bisa melihat orang yang terselubung di dalamnya. Xiaoyan, kata Tang Wulin tertahan.
Saya baik-baik saja. Nyatanya, saya merasa luar biasa. Su Xiaoyan berkata dengan kegembiraan yang nyaris tidak terkendali. Li Zilong juga tercengang. Dengan keakrabannya dengan observatorium, dia tahu bahwa energi bintang hanya efektif pada master jiwa tipe terbang. Bagaimanapun, fondasi Ski Order Star Ocean Academy adalah observatorium ini. Pertarungan yang terjadi di ruang ini memperkuat kekuatan jiwa tipe terbang dan secara signifikan meningkatkan kecepatan pemulihan mereka. Bagaimana gadis dari Shrek itu juga bisa terpengaruh oleh energi bintang? Apa jiwa bela dirinya? Setiap orang menyerap energi bintang pada kecepatan yang berbeda-beda berdasarkan seberapa cocok mereka dengan energi tersebut. Aura emas yang dilihat Tang Wulin di sekitar lawan mereka adalah efek dari energi bintang. Hanya beberapa siswa di semua akademi Ski Order Star Ocean Academy yang dapat memanfaatkan energi bintang hingga terlihat seperti cahaya keemasan. Kabut emas yang mengelilingi Su Xiaoyan sangat tebal sehingga hampir terlihat. Li Zilong tidak bisa memahami bagaimana ini bisa terjadi. Mulailah. Li Zilong berteriak. 3 garis depan tim akademi Shrek segera bergegas maju. Tang Wulin dengan cepat menyalip yang lainnya, menginjak tanah dan menembak ke arah lawan mereka seperti rudal. Saat dia melakukannya, 3 cincin jiwa ungu muncul di sekelilingnya dan rumput Blue Silver keluar dari tanah. Rerumputan Blue Silvernya tidak terlihat seperti namanya lagi. Setiap untai sekarang berkilau biru, urat-urat keemasan mengalir di seluruh pokok anggur dan potongan kecil sisik yang hampir tidak terlihat oleh mata berserakan di sepanjang panjangnya. Ye Xinglan dan Xie Xie berada tepat di belakang Tang Wulin. Gerakan Xie Xie mirip dengan hantu, kecepatannya yang menakutkan namun anggun berbeda dari serangan brutal Tang Wulin. Ye Xinglan juga mengikuti langkahnya, bergerak begitu cepat hingga anggota tubuhnya kabur. 3 cincin muncul di belakang mereka berdua juga, dan bersama dengan Tang Wulin mereka maju dalam formasi segitiga. Lawan mereka semua melompat ke udara sekaligus. Xiao Tiantian membungkuk saat aura merah tua meledak dari tubuhnya dan matanya mengambil rona yang sama. Sepasang sayap kelelawar besar terbentang dari punggungnya, sementara 4 cincin jiwa ungu muncul di belakangnya. Dia mengepakkan sayapnya, menendang embusan angin saat dia melayang ke udara. Jiwa bela diri apa itu? Tang Wulin bertanya-tanya. Tangan Ye Zishu menyatukan tangannya di depannya dan memanggil ranting bambu ke tangannya. Saat cincin jiwa keduanya menyala, daun bambu meletus dari tanah. Mereka berputar-putar di udara, gemetar sebelum terbang membentuk sepasang sayap di punggungnya. Mendorong dengan tiangnya, dia melompat ke udara dan melayang dengan anggun seolah dia seringan bulu. Dia tampaknya tidak benar-benar terbang, tetapi hanya melayang. Sepasang sayap terbentang dari Gu Tianming saat dia melemparkan kepalanya ke belakang dan mengeluarkan tangisan elang yang tajam, sementara rambutnya berubah menjadi bulu. Dia mengepakkan sayapnya dan naik juga. Jiwa bela dirinya adalah elang yang melonjak. Sepasang sayap terbentuk di belakang Zhang Xining juga tetapi dibandingkan dengan Gu Tianming, mereka jauh lebih kecil dan gesit. Sayapnya putih bersih. Sebuah flap tunggal kemudian dan dia diposisikan di belakang Gu Tianming, seolah-olah dia adalah anak ayam yang terkejut. Rahang Tang Wulin hampir jatuh ketika Li Yaoyao memanggil jiwa bela dirinya. Seluruh tubuhnya terbakar saat dia melayang ke udara. Kulitnya berubah warna menjadi arang dan lengannya berubah menjadi batu raksasa. Nyala api bertindak seperti jet, terus-menerus mendorongnya ke udara. Meskipun mereka semua lepas landas pada saat bersamaan, dia adalah yang tercepat dari semuanya. Jenis jiwa bela diri apa itu? Seperti yang diharapkan dari akademi yang mengkhususkan diri pada tipe terbang. Aku bahkan tidak bisa membayangkan jiwa apa yang dia miliki. Han Yuchang memiliki jiwa bela diri paling normal dari semuanya. Sayap kupu-kupu tumbuh dari punggungnya dan dia terbang ke udara. Mereka benar-benar tipe terbang. 3 master jiwa bercincin bisa menutup jarak 100 meter hanya dalam hitungan detik. Pada tanda 50 meter, Tang Wulin berhenti, mengakar pada posisi ini. Dia meraih untaian rumput Blue Silver yang menghubungkannya dan Su Lizhi dan mulai berputar di tempatnya. Begitu dia memiliki momentum yang cukup, dia melemparkan Su Lizhi ke udara. Kemudian dia melakukan hal yang sama pada Xie Xie dan Ye Xinglan. Dia mengirim mereka bertiga langsung ke lawan mereka. Karena tidak ada dari mereka yang bisa terbang, mereka tidak punya cara untuk menghentikan lawan mereka terbang ke langit. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menggiling mereka sebelum naik terlalu tinggi. Su Lizhi meringkuk ke dalam dirinya, berubah menjadi bola meriam daging raksasa yang melesat lurus ke arah Gu Tianming dan Zhang Xining. Tang Wulin sangat percaya bahwa tipe kontrol lebih merepotkan daripada tipe penyerangan, jadi dia ingin menghilangkan tipe kontrol lawan terlebih dahulu.
Xie terbang menuju Han Yuchang dan Ye Xinglan langsung menuju kapten mereka, Xiao Tiantian. Fakta bahwa Tang Wulin dapat secara akurat melemparkan rekan satu timnya ke target mereka adalah bukti kekuatan dan kendalinya. Bahkan saat mereka melayang di udara, mereka masih berlabuh ke Tang Wulin dengan untaian rumput blue silver melilit pinggang mereka. Gu Yue menembakkan bola api dengan diameter sekitar 1 kaki ke Ye Zishu dan Li Yaoyao dan membiarkan bola api meledak di dekat mereka, menekannya dan memastikannya tetap di tempatnya. Rencana Tang Wulin sederhana. Mereka akan mengganggu lawan mereka dalam aksi pembukaan pertempuran, kemudian Gu Yue dan Su Xiaoyan akan memberikan dukungan tembakan jarak jauh sementara dia memposisikan dirinya untuk memanfaatkan celah apapun. Dia tidak berharap untuk langsung melenyapkan lawan mereka, tetapi dia ingin menjaga setidaknya satu dari mereka. Jika timnya bisa melakukan itu, maka mereka bisa meluangkan waktu untuk mencatat sisanya. Meskipun tipe terbang memiliki keuntungan yang jelas terhadap lawan yang di ground, itu datang dengan biaya konsumsi kekuatan jiwa yang tinggi. Dia tidak takut lawan mereka akan terbang di luar jangkauan mereka. Menjadi anggota tim pertama yang dilemparkan Tang Wulin, Su Lizhi juga yang pertama melibatkan targetnya. Massa yang sangat besar, dikombinasikan dengan kekuatan lengan Tang Wulin, menjadikannya proyektil berkecepatan tinggi. Saat Gu Tianming mencapai ketinggian yang sesuai, dia menemukan bola daging raksasa terbang ke arahnya. Zhang Xining, yang bersembunyi di belakangnya, menggunakan skill jiwa pertamanya dan mengeluarkan teriakan merdu. Jiwa bela dirinya adalah Skylar. Meski bisa terbang, dia mengandalkan suaranya untuk mengendalikan musuhnya. Keterampilan jiwa pertamanya melambat dan melemahkan targetnya. Namun, ini tidak berpengaruh pada Su Lizhi. Dia tidak menerbangkan sesuatu di udara dengan kekuatannya sendiri. Dia telah dilempar oleh Tang Wulin. Mata Gu Tianming membelalak. Bukankah ini jenis makanan berlemak? Apakah dia digunakan sebagai umpan meriam? Dia tersentak dari linglung. Menyalakan cincin jiwa pertamanya, dia mengepakkan sayapnya ke arah Su Lizhi dan melepaskan 10 anak panah bulu. Serangan jarak jauh sangat penting untuk pertempuran udara karena mudah bagi salah satu pihak untuk membuka jarak. Bulu-bulu itu menembus udara secara berurutan. Sayangnya bagi Gu Tianming, Su Lizhi adalah murid dari Sekte Tang, sekte yang mengkhususkan diri pada senjata tersembunyi. Su Lizhi meluruskan dari bentuk bolanya dan mengulurkan tangannya. Meski menghadapi bahaya, dia tetap memakai senyum konyolnya yang biasa. Telapak tangannya bersinar seperti giok saat dia memindahkannya dalam lingkaran, menghisap anak panah seolah-olah itu pusaran air yang tak terlihat.